Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai identitas nasional. Namun, sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 terdiri dari Bintang Isi Meraka dengan NIM V1523016, Joanna Gracia Putri Nugroho dengan NIM V1523037, Kela Artari dengan NIM V1523038, Majida Mukaromah dengan NIM V1523048, dan Vinin Prabandingrum dengan NIM V1523079. Teman-teman, tahu nggak siapa tokoh di samping? Yap, bener banget. Tokoh di samping adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan tokoh yang dikenal dengan sikap nasionalismenya. Tapi sebenarnya sikap nasionalisme itu apa sih? Nah, untuk mengetahui apa itu identitas nasional dan sikap nasionalisme, tolong simak pembahasan dari kami ya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai identitas nasional. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dalam presentasi ini, kita akan menyelami akar sejarah yang membentuk identitas nasional kita, seperti bahasa sebagai sarana komunikasi yang mempersatukan, serta simbol-simbol kebangsaan yang menjadi ciri khas. Melalui pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai dan memperkuat persatuan serta keberagaman yang menjadi kekayaan identitas nasional kita. Mari kita mulai dengan merenungkan pertanyaan mendasar, apa yang membuat kita menjadi bagian dari satu bangsa? Terdapat faktor-faktor pendukung yang turut memperkuat identitas nasional. Faktor-faktor tersebut adalah faktor primordial dan faktor kondisional. Nah, apa arti dari faktor-faktor tersebut? Yang pertama, faktor primordial. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Contoh dari faktor ini adalah keramah tamahan dan sopan santun yang dimiliki bangsa Indonesia, serta sistem kemasyarakatan Gemenskraf atau paguyuban yang membentuk masyarakat sosial. Yang kedua adalah faktor kondisional. Faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Contoh dari faktor ini adalah adanya kesamaan nasib bangsa Indonesia, yaitu memiliki penderitaan yang sama ketika dijajah oleh bangsa asing. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengenali bagaimana identitas nasional kita terus berkembang dan dijaga melalui berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, bendera sangsaka merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, dan lain-lain. Hai semuanya, kenalin nama aku Windan Prabandingrum, aku dari kelas B Perpajakan Angkatan 23 dengan NIM V15230079. Pada kesempatan hari ini, aku akan melanjutkan pemaparan materi mengenai nasionalisme. Nah, sebelum kita melangkah jauh mengenai nasionalisme, tentang seluk-beluk nasionalisme, kita harus tahu dulu nih, apa sih nasionalisme itu atau pengertiannya itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya pengertian nasionalisme ini ada banyak banget. Ada banyak ahli dan banyak pakar yang mengemukakan pendapat mereka. Tapi menurut aku yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti oleh masyarakat luas itu adalah pengertian dari KBBI. Nah, menurut KBBI ini, nasionalisme itu adalah ajaran atau paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Jadi kita diajarkan untuk mencintai bangsa dan negara kita yang sudah membesarkan kita. Nah, untuk yang slide kedua itu ada sejarah lahirnya nasionalisme. Bagaimana sih nasionalisme hadir? Apakah nasionalisme itu tiba-tiba ada atau terjadi karena apa sih? Nah, kita simak videonya.
Ternyata nasionalisme itu sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, kayak Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, dan lain-lain. Ternyata nasionalisme itu sudah dipupuk sejak zaman dahulu kala. Nah, kenapa kok aku bisa bilang gini? Karena dahulu di Kerajaan Majapahit itu ada seorang patih yang sangat terkenal, yaitu Patih Gajah Mada. Karena saking cintanya pada negerinya, dia sampai melontarkan Sumpah Palapa yang isinya itu dia tidak akan bersenang-senang dahulu sebelum menyatukan Nusantara. Nah, apakah nasionalisme berhenti di situ saja? Ternyata enggak. Nasionalisme terus berlanjut dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tentunya menjadi bentuk yang lebih solid dan modern. Tonggak pertama berdirinya nasionalisme yang lebih modern itu adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan puncaknya pada kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Nah, untuk slide yang terakhir itu ada kenapa sih nasionalisme ini penting? Kenapa sebagai rakyat Indonesia kita tuh harus punya paham nasionalisme? Kenapa dalam berbangsa dan bernegara kita perlu paham nasionalisme? Karena gampangnya aja deh, kalau kita buka peta Indonesia tuh terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu kan nggak mungkin hanya ada satu etnis atau satu suku gitu. Pasti ada berbagai macam, sangat banyak kebudayaan, mungkin bahasa dan lain-lain. Dan itu berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan segala perbedaan itu, kita perlu satu paham yang semua orang harus pegang, yaitu tadi yang sudah kita jelaskan dari awal, paham nasionalisme. Karena dengan paham ini, nggak peduli kita dari suku apa, dari bahasa kita apa, dari daerah mana, kita punya satu pemahaman yang sama, yaitu kita harus mencintai bangsa dan tanah air kita. Jadi, paham ini penting karena untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Karakter identitas kebangsaan terbagi menjadi tiga nilai, yakni ada nilai sikap, nilai keyakinan, dan nilai perilaku. Mulai dari nilai sikap terlebih dahulu. Dan nilai sikap ini terbagi menjadi 3 poin, yakni ada etos kerja, interaksi sosial, dan semangat memajukan bangsa. Nah, kita akan mulai dari poin yang pertama, yakni etos kerja terlebih dahulu. Etos kerja sendiri merupakan sebuah sikap mental yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dan berkomitmen dalam mencapai suatu tujuan. Nah, etos kerja ini memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi. Sedangkan dalam konteks identitas kebangsaan atau identitas nasional, etos kerja dapat menjadi bagian dari karakter bangsa yang tercermin dari perilaku kolektif masyarakatnya. Nah, pembangunan etos kerja yang kuat nih dapat menjadi modal utama dalam pembangunan masyarakat dan keberhasilan suatu bangsa dalam membentuk dirinya menjadi bangsa yang besar. Nah, contoh dari etos kerja ini ada nilai gotong royong, pantang menyerah, dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk poin yang kedua di sini adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri didefinisikan sebagai hubungan yang terjadi antara individu atau kelompok. Dalam konteks identitas kebangsaan, interaksi sosial terhadap keberagaman merupakan media untuk membentuk identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat atau melekat pada beragam budaya, suku, agama, bahasa, di mana nilai-nilai tersebut menjadi entitas yang penting dalam upaya persatuan dan kesatuan. Nah, contoh dari interaksi sosial ini adalah toleransi, kerjasama, dan bersikap terbuka. Kemudian untuk poin yang ketiga di sini adalah semangat untuk memajukan bangsa. Nah, semangat memajukan bangsa ini terdiri atas semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Semangat nasionalisme sendiri merupakan sebuah paham cinta tanah air dan bangsa. Nah, contoh dari nasionalisme ini adalah menggunakan produk lokal ya teman-teman. Sedangkan untuk semangat patriotisme sendiri merupakan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, contoh penerapannya yakni menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semangat untuk memajukan bangsa mencerminkan keinginan untuk maju bersama dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, sosial, dan lain sebagainya.
Kemudian, jika kita telah mendapatkan semangat bersama untuk mencapai hal-hal tersebut, hal itu dapat mengarah pada inovasi, peningkatan kualitas hidup, dan pengembangan berkelanjutan. Nah, kedua semangat ini merupakan landasan yang kuat dalam memajukan bangsa dan negara. Indonesia, negara kita tercinta, menganut 6 sistem keyakinan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama tersebut secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia. Pada Pancasila sila pertama, menjelaskan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Ketika umat agama lain sedang melakukan ibadah, sudah semestinya kita menghargai mereka dalam melakukan ibadah. Begitu pula ketika kita sedang beribadah, mereka juga harus menghormati kita. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama. Hal itu sudah menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kita sudah menganut atau mendalami atau menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu sila pertama, di mana Pancasila merupakan salah satu dari identitas negara Indonesia. Kemudian ada perilaku. Yang pertama, memiliki pemikiran terbuka. Seseorang yang memiliki pemikiran terbuka cenderung menerima perubahan dan menyaring perubahan yang dianggap merusak identitas bangsa. Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia yang menerapkan atau menjadi pedomankan Pancasila sebagai asas dalam negara kita, maka kita harus memiliki pemikiran terbuka akan suatu perubahan. Tetapi kita juga harus menyaring perubahan itu agar tidak merusak identitas bangsa. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika memulai suatu acara. Hal ini menunjukkan sikap cinta tanah air dan menjunjung identitas bangsa. Dalam setiap acara, kita hendaknya selalu mengumandangkan lagu Indonesia Raya, karena lagu Indonesia Raya merupakan salah satu dari identitas nasional bangsa kita. Yang terakhir, Pancasila merupakan pedoman hidup, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya mengamalkan sila dalam Pancasila. Pancasila termasuk salah satu identitas bangsa. Belakangan ini, sering terjadi krisis identitas nasional. Permasalahan ini terjadi karena adanya pengaruh dari globalisasi. Banyak terjadi permasalahan seperti kenakalan remaja, tawuran, seks bebas, narkoba, dan hedonisme di masyarakat yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Permasalahan ini harus segera diatasi. Dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah harus terus aktif mengadakan event-event yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan Indonesia. Masyarakat pun juga harus mau untuk mengembangkan budaya-budaya Indonesia serta menyaring segala informasi yang berada di media sosial. Dengan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat, kami yakin permasalahan krisis identitas nasional cepat atau lambat bisa segera diatasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Makasih, terima kasih, hatur nuhun.